Alhamdulillah, Alamin, sahabat MKTV, kita kembali bersua masih dalam Sahabat Peduli Persembahan DT Peduli. Di sesi ketiga ini kita ingin lebih menggali lebih dalam ya tentang kolaborasi apa saja tadi yang sudah dilakukan. Tadi sudah disampaikan dimulai dari hitanan massal, lalu juga yang paling hangat itu perbaikan jembatan ya yang baru dilakukan peletakan batu pertama. Itu pembangunan lagi gitu. Sedang pembangunan lagi insya Allah ya. Dan tadi juga berambah ke bidang pendidikan, bidang filantropi dan lain hal sebagainya. Mungkin bisa digali lebih dalam nih. Tadi soalnya kepotong iklan Kang Fuad. Apa yang perlu disampaikan barangkali kolaborasi yang sudah dilakukan? Dari kamu ya? Iya. Baik, terima kasih. Tadi ya telah diungkapkan juga tadi bahwa ada paling anyar ya paling baru itu adalah dengan pembangunan jembatan Ciasahan itu. Iya. Bukan sedang ya sebetulnya, kemarin kan baru peletakan batu, cuman kan di sana itu bencana banjirnya yang bandang yang lumayan besar sekali. Jadi jembatan di sana itu di jembatan Ciasan itu habis sudah gitu. Jadi artinya dibangun lagi gitu. Dibangun dari awal. Dari awal lagi peletakan batu pertama dan dari awal lagi kita bangun. Kerjasama dengan lembaga selain DT Peduli kan ada misalnya YBM juga ada lembaga yang lain kita kolaborasi karena pasti memakan biaya yang cukup besar gitu. Dia jaraknya itu sampai 30 meter tuh lebih itu jembatan. Sungainya cukup besar gitu. Bahkan kan yang terkena kampung dampaknya sampai 4 kampung dalam satu desa itu luar itu biasa. Kan efeknya jadi tidak bisa jalan ya, jalur ekonomi dan hal sebagainya ya. Itu akses utama betul kan. Akses utama. Jadi ketika putus itu maka langsung urgen dibangunkan jembatan darurat dan itu memang masih mengkhawatirkan gitu. Jembatan darurat kan masih goyang juga, tidak bisa masuk mobil. Padahal jembatan awal itu bisa masuk mobil gitu. Makanya dengan kerjasama tadi kolaborasi mudah-mudahan percepatan pembangunan ini bisa lebih cepat gitu dilaksanakan ya. Jadi sehingga masyarakat aksesnya bisa lebih merasakan lagi gitu ya. Karena memang terisolir jadinya gitu. Kalau udah bisa dibangun lagi insya Allah gitu ya. Dan nanti ke depan bisa masukin program bersama. Betul. Khususnya dari DT Peduli itu kita mulai ada ya Pak programnya Desa Tangguh gitu ya. Itu bisa juga berkolaborasi dengan yang lain gitu ya. Kemarin kita mulai lakukan asesmen di sana program apa yang bisa masuk lebih utama gitu kan. Ya kan kalau Desa Tangguh kayak seperti program pertanian gitu ya, pelatihan menjahit apa gitu ya di masyarakat, dilihat apa yang paling urgent di sana gitu ya. Maka tentu itu juga membutuhkan kerjasama gitu ya. Kerjasama bersama dengan YBM ini tentu akan berlanjut, mudah-mudahan bisa lebih memaksimalkan gitu ya, bisa percepatannya lebih cepat gitu ya. Kemudian dengan adanya asesmen lebih dahulu, maka sasaran yang akan disalurkan lebih tepat gitu. Karena itu salah satunya kan dari tadi ya, dari yang bahas itu ketika program yang disalurkan sebagai kan DT Peduli LAS ya, ada penghimpunan, ada pendayagunaan gitu. Tadi juga ada gitu ya. Nah, pendayagunaan itu harus tepat sasaran gitu. Makanya nanti akan diasesmen dulu, maka hasilnya itu tentu karena di sana membangun jembatannya ada kontribusi bersama, tentu akan juga diinformasikan hasil asesmen seperti apa, sehingga nanti program itu bisa berjalan tepat sasaran dan lebih cepat gitu. Seperti itu. Itu pentingnya asesmen ya, agar sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat setempat. Baik, alhamdulillah. Tadi juga Pak Eri dan juga Pak Haris disinggung juga bahwa ada beasiswa yang disupport juga oleh DT Peduli dan disupport juga oleh YBM PLN. Itu bentuknya bagaimana Pak Haris? Ya, jadi sama seperti DT Peduli, YBM pun ada di beberapa kota. Oh iya, unit-unit itu ya? Ya, jadi unit-unit itu melakukan program diantaranya untuk pendidikan itu pemberian beasiswa. Nah, pemberian beasiswa ini bekerjasama dengan DT Peduli. Yang kita berikan beasiswa adalah kaum fakir miskin duafa yang memang dia berprestasi gitu ya. Oh iya, betul. Ya, berprestasi sehingga karena ketidakmampuan tersebut kita akan memberikan beasiswa gitu ya. Beasiswa agar si yang kita berikan bantuan itu lebih konsentrasi, lebih tenang dalam belajar seperti itu. Di unit mana itu yang sudah jalan? Yang sudah jalan itu Garut ya. Di Garut. Garut ya. Garut Tasik, kemudian mungkin menyusul di kota-kota yang lain gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah ya, dan penerimanya juga sudah merasakan manfaatnya barangkali. Ya, sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan terkait pilar pendidikan ini, Pak Eri? Termasuk Pak Sukabumi kemarin juga memberikan bantuan untuk anak-anak dari golongan tidak mampu ya. Sukabumi memberikan bantuan. Biasanya mereka memberikan bantuan pas tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru ya. Atau masuk semester 2.
Oh iya, per Setelah semester. liburan ya biasanya untuk berikan bantuan dan untuk kelengkapan sekolah dan seterusnya gitu. Masuk selain biaya pendidikan yang lain gitu ya. Iya. Nah kalau yang di KAD sendiri di unit induk itu kita memberikan bantuan untuk teman-teman yang tidak mampu ya. Dia dari kampung nih gitu ya. Cuman kuliah di Bandung. Betul. Oh iya, betul. Nah kita biayai Pak. Kemarin ada yang kita biayai 5 anak di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Oh, D3 ngambilnya akuntansi dan perpajakan, 5 orang udah kerja semua. alhamdulillah. Ya, udah kerja semua dan kebanyakan di akuntan publik. Yang besar Jakarta, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah kerja gitu ya. Masya Allah. Ya. Dan ada dari UIN juga yang kita biayai 2 orang udah bekerja juga. Udah bekerja. Jadi ternyata pendidikan itu emang lama ya, punya waktu dia. Tapi pasti, Pak. Iya. Pasti dia. Iya. Pasti setelah lepas pendidikan beres pasti akan dapat pekerjaan nih. Betul. Nah, mudah-mudahan bisa membantu saudara yang terdekat lah setidaknya. Itu dia. Ya, gitu ya. Yang terpenting terdekatnya dia bisa membantu adik-adiknya atau saudaranya yang lain. Iya. Ini kan investasi yang jarang dilirik oleh orang banyak, yaitu investasi sumber daya manusia. Betul. Alhamdulillah ya. Berarti tadi jenjangnya itu hanya universitas saja atau di bawah itu juga Dari SD, disupport? Pak. Dari SD. Dari SD ada. SD itu kebanyakan yang duafa ya. Ada anak yatim, ibunya pun tidak bekerja, dan itu usulan dari Muzaki. Oh iya. Kita asesmen, ternyata layak kita bantu bulanan untuk uang harian dia, karena SD kan SD negeri gratis ya. Iya, tapi untuk ongkos dia kita kasih. SMP juga sama. Sampai SMA, sampai Iya, perguruan. kebetulan nanti SMA ada yang kita bantu, salah satu SMA negeri Bandung, ternyata anak ini berprestasi. Dia urutan 2 untuk kelas IPA di sekolahnya. Masya Allah. Bacaan Qur'annya bagus, akhwat lagi, aktif di agamanya kita bantu. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan tuntaskan biaya pendidikannya. Alhamdulillah, amin ya. Nah, dalam kolaborasi yang dilakukan oleh DT Peduli dan juga YBM PLN, apakah melibatkan juga secara aktif mungkin ya, tidak hanya menyalurkan dananya saja, bagi para pegawai PLN sendiri ada sebuah peran yang bisa diambil juga tidak ketika menjalani program-program yang sudah digulirkan? Oh iya. Jadi sebetulnya ini untuk memberi rasa percaya Betul. kepada pegawai yang memang dia penghasilannya dipotong zakat ya. Mereka mempersilahkan pada pegawai barangkali ada saudara atau tetangga yang memang perlu dibantu, Betul. bisa diusulkan langsung ke YBM. Oh, gitu. Tentu kita akan melakukan asesmen apakah memang yang diusulkan itu Tepat sasaran. tepat sasaran ya, sesuai syariat. Nah, apabila itu memenuhi sasaran, maka tentu akan kita bantu seperti itu. Berarti pegawai PLN juga bisa terlibat langsung ya, jika memang ingin mengajukan dan hal sebagainya. Termasuk kalau misalnya ingin ikut ada beberapa program yang melibatkan pegawai juga ada, tidak Pak? Yang melibatkan pegawai Misalnya ketika ada kesehatan gratis, apakah pegawai juga dilibatkan dalam program tersebut turun begitu atau memang dapat laporan saja begitu Pak? ya pertama kita setiap kegiatan tentu kita laporkan. Tentu kan tadi transparan ya. Transparannya kita laporkan, kemudian mereka juga terlibat khususnya untuk para mustahik yang mereka usulkan. Oh betul, itu dia ya. Nah itu keterlibatan mungkin itu untuk mengajukan untuk mengajukan. Alhamdulillah, dan tentu pengajuan-pengajuan ini sudah banyak juga ya dari orang-orang terdekat PLN sendiri. Betul, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi dirasakan lebih dekat ya bagi masyarakat yang memang dekat dengan orang yang kerja di PLN. Betul. Manfaatnya langsung terasa di sana. Nah, itu. Alhamdulillah. Nanti kita akan lanjutkan sahabat MGTV, mungkin kita juga ingin gali ya, kenapa sih bekerja sama ataupun beramal jamaah ini penting bagi YBM PLN dan juga DT Peduli, dan harapan dari masing-masing yayasan atau lembaga. Nanti kita akan hadirkan di segmen terakhir masih dalam Sahabat Peduli persembahan DT Peduli.